Salam sejahtera saya sampaikan kepada teman-teman, para guru, terutama salam hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Dalam video ini, saya hanya ingin membantu teman-teman untuk menginformasikan bahwa akun guru pembelajar yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan Pusat beberapa waktu yang lalu, menurut pengalaman saya ceritakan bahwa itu sudah bisa digunakan sebagai akun pembelajaran mulai dari semester ini. Walaupun itu belum artinya semua anak-anak diberikan juga akun yang sama, tapi sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya jalankan pada hari ini, terutama sudah saya coba, itu ternyata anak-anak sudah bisa masuk ke dalam akun Google Classroom dan Drive kita. Saya informasikan bahwa akun ini sangat berguna dan meringankan sekali bagi kita guru-guru yang ingin menyampaikan pembelajaran jarak jauh, karena di dalam akun kita diberikan ini tidak terbatas tempat yang diberikan, terutama di Google Drive. Itu biasanya kalau kita pakai akun pribadi akun Google itu biasanya batasannya hanya 15 giga. Nah, setelah saya cek di sini, kalau kita menggunakan Google akun yang diberikan dari pemerintah itu, setelah saya cek tadi, saya sudah mengupload beberapa, banyak sekali video-video dan juga file-file. Ternyata di sana sudah nampak itu penggunaannya sekian persen dan tidak ada batas. Kelihatannya tidak ada batas. Kalau di akun Google pribadi itu biasanya ada batasannya 15 giga. Jadi itu keuntungan pertama yang saya lihat sementara ini. Mungkin ada keuntungan-keuntungan yang lain. Nah, mungkin ada di beberapa teman-teman yang belum bisa mengaktifkan itu Google akun yang diberikan dari pemerintah itu, dari Dinas Pendidikan. Dalam video ini mungkin secara singkat nanti saya bisa beritahu cara mengaktifkannya. Mungkin ada teman-teman juga yang sudah saya bantu beberapa hari yang lalu sudah mengaktifkannya dan sudah aktif. Nah, itu yang sudah teman-teman yang sudah mengaktifkan itu sudah bisa digunakan untuk membuat akun di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, saya katakan ada tetapinya. Tetapi kalau misalnya kita mau menggunakan, kita sendiri saja yang menggunakan akun yang diberikan dari pemerintah, kemudian siswa tidak menggunakannya, itu standarnya sebenarnya tidak diizinkan. Tetapi setelah saya coba, ternyata itu bisa disetting. Nah, settingannya itu nanti pada saat kita mau membuat soal melalui Google Form atau Drive-nya, nanti itu di sana itu settingannya silahkan diatur. Nanti saya beritahu caranya, makanya silahkan tonton dulu video saya ini berikut ini. Mudah-mudahan membantu, hanya sekedar membantu saja. Nah, setelah mungkin teman-teman sudah bisa, saya harapkan sih teman-teman manfaatkan ini, karena ini sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Pertama-tama tentunya di laptop teman-teman itu sudah aktif akun guru pembelajarnya itu yang diberikan pemerintah. Nah, di sini di dalam video ini saya mulai dari dari akun saya yang belum saya aktifkan, tetapi sudah, artinya belum saya hidupkan, tetapi sudah aktif, belum saya hidupkan. Nah, sekarang bagaimana caranya menghidupkan? Kita berangkat dari awal. Pertama-tama tentunya teman-teman harus masuk di Google Chrome dulu, ke Google Chrome-nya. Nah,
seperti ini. Nah ini kan belum masuk, saya belum masuk, belum ada nama saya di sini. Bisa dilihat di pojok kanan atas ini. Di sini akun saya belum saya aktifkan karena di komputer ini saya mempunyai beberapa akun. Maka sekarang yang mau saya aktifkan itu akun guru pembelajar saya dulu. Caranya kalau masih nampak awal seperti ini belum aktif, kita klik dulu pinnya. Nah tentunya nanti akan ada pilihan di sini akun-akun yang mau digunakan di dalam komputer yang sudah tertanam di sini. Sebenarnya di sini akun saya ada satu akun yang pribadi saya itu yang ini, kemudian ada juga akun sekolah kita di sini, dan ada beberapa akun teman-teman ini. Nah yang mau saya gunakan sekarang akun yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, yaitu yang ini. Jadi ini harus diaktifkan dulu emailnya. Nah tentunya harus memasukkan kata sandi. Ingat kata sandi yang sudah diberikan kemarin, yang teman-teman buat itu. Klik berikutnya setelah mungkin ada kesalahan, saya coba ulang. Nah mungkin tadi karena caps locknya aktif ya. Nah mudah-mudahan bisa masuk. Nah sekarang kita sudah bisa masuk di akun guru pembelajar kita. Berarti kalau sudah nampak seperti ini, berarti akun kita di dalam komputer ini sudah bisa digunakan. Nah sekarang kalau teman-teman sudah membuat Google Classroom di komputernya masing-masing, silakan buat. Kalau yang sudah, tinggal dibuka saja ya. Kita coba buat di tab baru. Nah saya masuk di tab Google Classroom-nya sekarang, karena di sini saya sudah buat icon, jadi saya tinggal mengklik icon saya saja. Nah di sini saya sudah membuat 7 kelas yang saya ajarkan, bahkan saya sudah membuat latihan dan latihan awal. Ini baru latihan awal tadi pagi, bersama tentunya ya daftar hadir, karena jadwal saya hari ini hanya kelas 8, jadi saya baru membuat yang kelas 8. Yang untuk kelas 9 nya mungkin nanti malam saya buat untuk jadwal yang besok. Baik, nah di sini kita nampak sudah bahwa akun kita di sini sudah aktif ya. Di sini lihat akun kita aktif, berarti kita di akun kita guru belajarnya sudah punya kelas seperti ini, tinggal dimanfaatkan. Nah kalau teman-teman mau membuat absensi atau daftar hadir, ya ada absensi atau daftar hadir, atau mungkin latihan-latihan yang menggunakan Google Form. Saya ambil contoh misalnya untuk kelas 8A yang sudah saya buat. Tentunya nanti teman-teman itu membuat di tugas kelas, klik aja tugas kelas. Nah tentunya nanti sebelum itu kita buat dulu apa namanya ini, topiknya ya, topik apa yang kalau saya khususkan ini untuk latihan, di topiknya latihan dan tugas. Untuk daftar hadirnya kita buat topik absensi, kemudian untuk materi nanti kita buat topik materi. Nah dalam topik ini untuk topik-topik yang skala besar, artinya nanti di dalam materi nanti bisa kita buat khusus materi untuk absensi, khusus daftar hadir, untuk latihan dan tugas ini untuk khusus latihan dan tugas. Nah tentunya file-file ini nanti dibuat di Google Form di Drive kita aktif. Berarti sebaiknya saya sarankan nanti membuat
latihan dan tugas juga. Nah, otomatis nanti kalau kita membuat latihan atau absen atau materi itu biasanya kalau harus dijadwalkan itu biasanya secara otomatis nanti saya beri contoh misalnya membuat tugas apa misalnya, itu nanti secara otomatis nanti ada Google Form yang disarankan, kecuali nanti teman-teman mau membuat dalam format yang lain, tapi pada umumnya nanti formatnya adalah Google Form. Nah, tentunya nanti secara otomatis nanti masuk di Google Drive kita. Kita coba saja lihat Google Drive-nya sekarang. Berarti saya buat tab baru lagi. Kita cari tab Drive-nya. Nah, ini Drive saya. Nah, di sini biasanya kalau akun pribadi, di dalam penyimpanan ini, lihat, nah, penyimpanan ini kalau akun pribadi nanti ada batasannya nanti. Misalnya 0 sampai 15 giga begitu kalau akun pribadi ya. Kalau misalnya sudah digunakan 10 giga, nanti di sini akan nampak terpakai 10 giga dari 15 giga itu kalau pribadi. Nah, di sini dalam akun guru pembelajar ini tidak nampak itu. Berarti perkiraan saya nanti kita bisa menyimpan semua kegiatan kita, semua file-file kita itu melebihi dari 15 giga. Itu keuntungannya. Itu pertama keuntungannya ya. Kemudian keuntungan yang lain nanti di dalam Drive ini atau di dalam dalam Gmail ini nanti kita diberikan beberapa aplikasi-aplikasi yang sifatnya itu gratis, yang seperti Zoom. Nah, kalau Zoom ini mungkin saya belum coba, tapi saya akan coba. Nanti saya beritahu di mana kelebihannya. Kemudian secara otomatis nanti kita akan diberikan ruang chat ya di sini, di sebelah ini keuntungannya. Kalau pribadi sepertinya ini tidak ada. Baik, kita kembali ke Google Drive. Nah, disinilah pentingnya nanti kalau kita menggunakan Google Drive. Kalau kita membuat Google Form, baik berupa tugas ataupun absensi, kalau anak-anak itu menggunakan, katakanlah sekarang ini anak-anak belum dibagikan akun yang diberikan oleh pemerintah, itu belum di-share. Berarti anak-anak tuh masih menggunakan akun pribadinya, masih terbatas itu. Nah, kalau standar kita membuatnya seperti yang sudah kita membuat latihan, itu tidak nanti berbeda kelihatannya ya. Nah, di sini ya, sebelum membuat itu pertama-tama kita harus setting dulu. Kita buat, misalnya saya berikan contoh, kita membuat yang baru, misalnya saya membuat yang baru sebagai contoh, misalnya nah, saya membuat misalnya yang baru di sini, berarti Google Formulir. Nah, berarti kan ini Drive kita kan yang aktif akun kita ini, guru belajarnya. Nah, sebelum membuat ini, misalnya teman-teman buat misalnya absen, nah ya teruslah absen, kemudian pertanyaannya apa ya, silahkan, dan seterusnya seperti yang sudah. Nah, jangan lupa nanti pada saat setelannya ini, men-setting daripada formulir ini, saya berikan contoh, lihat aja ke sini. Nah, nah di sini umumnya itu seperti ini. Nah, karena ini sudah saya setting, nggak tahu ya, tadinya ini yang berbeda. Kalau pakai akun guru belajarnya, ini
perlu masuk ini. Nah, kalau kita pakai akun pribadi kita yang sudah ini tidak ada, supaya anak-anak itu bisa mengisi absensi atau mengerjakan tugas-tugasnya. Di sini kan yang dicentang itu batas untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, SMP dan organisasi terpercayanya, itu tanda tanya. Artinya kalau kini kita aktifkan, maka nanti anak-anak itu tidak bisa mengabsen dan juga tidak bisa mengerjakan tugasnya yang kita buat di akun ini gitu. Nah, supaya bisa anak-anak itu mengerjakan, maka centangnya ini dihilangkan gitu. Kemudian supaya anak-anak itu hanya sekali aja bisa menjawab, kita berikan centang pada batasi pada satu tanggapan saja. Nah, untuk yang lain-lain sama seperti yang sudah presentasinya ini, bagaimana, apakah pertanyaan diacak atau tidak, kemudian kuisnya ini dijadikan kuis, tentunya ini diaktifkan supaya anak-anak itu bisa, kemudian pengaturan ini seperti biasa, cuman yang beda yang tadi, yang di umumnya ini, yang ini jangan dicentang seperti itu ya. Kalau ini dicentang dan nanti anak-anak tidak bisa mengisi absensi dan juga tidak bisa menjawab pertanyaan yang sudah dibuat di Google Form ini. Nah, itu penjelasan saya untuk Google Form. Setelah itu nanti yang lain-lainnya biasa. Nah, itu dari saya. Nanti silakan teman-teman untuk belajar mempraktekkan. Saya harapkan gunakanlah akun guru pembelajar ini, dan saya sudah membuktikannya sendiri. Bisa ibu-ibu lihat di Google kelas saya, jadi sudah semuanya. Ini saya ambil contoh untuk kelas 8A tadi, kembali anggotanya sudah 25 siswa, berarti ada masih 7 siswa yang belum, itu masih yang lainnya, ada beberapa kelas yang lainnya juga yang belum, tapi saya tunggu sampai ya minggu depan, mudah-mudahan anak-anak sudah semuanya masuk. Nah, seperti itu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman nanti masih bingung, boleh bertanya kepada saya berusaha untuk membantu supaya teman-teman bisa menggunakan akun ini untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh pada anak-anak kita yang tercinta. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Atas izin beliau, saya mohon izin untuk meng-share video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.